Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Andreas Darmayadi SPMSIPAD selaku Direktur Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia, dan yang saya hormati Ibu Supriyati SPMSI AKCI Aksian CPI CPI selaku dosen pendamping PKM Cipaka dan koordinator PKM Universitas Komputer Indonesia. Yang saya hormati Bapak Pengelola Pasar, Bapak Asep Romli yang hari ini berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Bapak ada Madam Mitra Federajat yang diwakilkan oleh Ibu Gani, dan ada Mitra pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran kelompok Subhanallah yang telah memberikan kami hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian proses acara pelatihan yang bertemakan penerapan sistem informasi penjualan akan kadaluarsa pada UKM dan pengelola pasar Cileunyi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang adalah Nabi. Selanjutnya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya, Dia Silva Fitri Natasha, selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Berikut ini merupakan susunan acaranya, yaitu ada pembukaan yang baru saja saya buka dan ada doa nanti akan dipimpin oleh saudara Fitri. Ada laporan, ada sambutan oleh Ibu Fiati, ada sambutan dari para mitra, sambutan pihak pengelola pasar, pembukaan dan sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Bapak Andreas, dan akan diadakan pola bersama juga. Selanjutnya ada penyerahan cenderamata, selanjutnya ada pemaparan materi manajemen pengelolaan pasar oleh Ibu Supriyati. Selanjutnya ada demo aplikasi, yaitu ada acara inti dari saat ini akan dipaparkan oleh Kevin Fernandi, dan selanjutnya ada langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan langsung saja. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Asti Hoironisa. Kepada Asti Hoironisa saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nisa sebagai Ketua Pelaksana di PKN Cipta ini. Sebelumnya saya berucap terima kasih kepada Bapak Andreas selaku Direktur Kemahasiswaan Mikom, Bapak Andreas Darmayadi SIP MSI PHD, dan yang saya hormati Ibu Supriyati SMSI AKCA ASEAN CPI CIADP selaku dosen pendamping PKM Cipaka dan koordinator PKM. Dan saya berucap juga kepada pengelola pasar yang sudah membantu kami dalam penyelenggaraan pelatihan ini dan belum bisa hadir sehingga diwakilkan oleh pengelola pasar di sini dengan Pak. Terima kasih juga terhadap kita yang sudah mau bergabung dan menyempatkan waktunya pada Bu Erni selaku perwakilan dari PD Ajar dan
Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Asti yang telah memberikan laporan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu dosen pendamping kita, Ibu Supriyati, ST, MSI, AKCI, ASEAN, CPI, CPA, CIIP. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu ambiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengolah pasar khususnya yang sudah memberikan kesempatan kepada putra-putri Universitas Komputer Indonesia untuk diperkenankan melakukan program kreativitas mahasiswa ya. Di sini khususnya dengan tema penerapan PI PKM dengan judul implementasi aplikasi sistem informasi penjualan akan kadaluarsa atau istilahnya adalah SPK pada PD Ajat dan Rumah Beku. Nah, di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andreas yang selalu support untuk anak-anak kami juga ya di Prodi Komputerisasi Akuntansi, juga kepada Ibu Erna ya. Tadi kalau tidak salah Ibu Erna sama Pak Harudin ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukannya. Hatur nuhun pisan untuk kebersamaannya hari ini di dalam pelatihan untuk aplikasi SIPEKA. Juga anak-anak kami ya di sini tim PKM PI. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan kedepannya bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Supriyati, SMSI, AKCI, ASEAN, CIIP telah memberikan sambutan. Selanjutnya ada pembukaan dan sambutan dari Direktur Kemahasiswaan SIP RSPHD kepada Bapak. Saya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, Sampurasun. Ampes. Yang saya hormati Mitra Rumah Beku ya, Pak Im Agus Nimiati, Mitra PD Ajat, Pak Ajat Sudrajat dan TRNI, pihak pengolah pasar, katanya Pak Asep Romli diwakili tadi ya. Kemudian Bu Supriyati selaku pembimbing PKM dan juga seluruh teman-teman semua yang memberikan pelatihan. Saya Andreas Damayadi selaku Direktur Kemahasiswaan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pengolah pasar dan juga PD Ajat Rumah Beku yang telah memberikan kesempatan untuk anak-anak kami bisa sharing ilmu dan juga melakukan pendampingan pelatihan dengan tema implementasi aplikasi sistem informasi penjualan akan kadaluarsa SIPK pada PD Ajat dan Rumah Beku. Tentunya kita berharap apa yang dilaksanakan ini bisa memberikan banyak manfaat dan kita sangat menerima masukan, kemudian juga jika ada kebutuhan-kebutuhan dalam konteks keilmuan yang bisa kita sharingkan, kita bantu, insya Allah Universitas Komputer Indonesia siap membantu. Jadi saya berharap pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin tidak banyak bisa sampaikan. Saya dengan mengucapkan basmalah membuka pelatihan dari kelompok program kreativitas mahasiswa penerap ITEP atau PKMP ini dengan tema implementasi aplikasi sistem informasi penjualan akan kadaluarsa SIPK pada PD Ajat dan Rumah Beku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andreas Darmayadi, SIP MSI PHD yang telah memberikan
memberikan sambutan serta pembukaan pada kegiatan kita kali ini. Selanjutnya ada sambutan dari perwakilan kita dari PD aja. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni dari perwakilan PD Ajat. Mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dan kepercayaannya untuk hadir di sini, ikut serta lah, bisa dibilang itu ya Bu ya, ikut serta membantu kegiatan mahasiswa Unikom. Ya, mudah-mudahan ada manfaat di balik ini semua ya Ibu ya, dari kegiatan anak-anak mahasiswa Ibu gitu. Paling itu aja. Iya, terima kasih kepada Ibu Elni selaku perwakilan dari PD Aja. Selanjutnya ada sambutan dari pengelola pasar kepada Bapak. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya juga tidak tahu ya ada ini karena saya mendadak oleh Mas Romli sebagai perwakilan, tidak tahu akan jadi begini ya. Ya itu saja karena di balik itu Pak Asep tidak memberitahu akan apa yang ditanyakan oleh mahasiswa. Cuman saya mendukung aja apa yang dilaksanakan oleh semua mahasiswa untuk kebaikan mahasiswa juga ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ruhidin yang telah memberikan sambutan selaku perwakilan dari pengelola pasar. Selanjutnya akan diadakan foto bersama. Saya bikin foto bersamanya. Kalau bisa semua tim bisa masuk di layar. Semua timnya masuk di layar, Teh. Saya hitung ya. Ibu, Sebentar, Teh Tias. Sebentar, Teh. Ya. Teh Tias, maaf, timnya semua masuk ke layar ya. Timnya. Teh Rika sama Teh Asti belum masuk ke layar. Iya. Nah. Oke. Bisa bertiga? Oke. Nah, gitu. Ya, sip. Mangga, Teh. Oke. 1, 2, 3. Bapak Ibu izin jempolnya ya, semuanya Kang Teteh. 1, 2, 3. Boleh request satu lagi Unikom unggul, huruf U, Bapak Ibu, mangga. Oh gini. Unikom. 1, 2, 3. Oke, makasih. Hatur nuhun Pak Andreas untuk pembukaannya. Kami lanjut untuk pemaparan materi ya Pak. Mangga barangkali Bapak mau beraktivitas lagi Pak Andre. Nuhun. Silakan MC dilanjutkan. Selanjutnya ada penjelasan cerita yang akan dilakukan oleh Asti Boyanisa selaku Ketua Pelaksana. Silakan.
Terima kasih. Ya. Loh, ya, satu kali. Langsung saja. Setelah beres penjelasan pengamatan, selanjutnya ada pemaparan materi mengenai pengelolaan pasar oleh Ibu Supiati, SEMSI ASEAN CPI CAAD. Saya persilakan. Mohon izin, teman-teman, apakah kelihatan materinya? Sudah terlihat, Ibu. Oke. Baik, mungkin di sini karena saya hanya dari sisi teoritis yang mungkin yang lebih expert prakteknya ini ada di Teh Erni sama di Bapak Heridin ya di sini. Kayak kalau kami di sini hanya memahami dari sisi praktisnya tidak terlalu banyak ya. Nah, mungkin nanti ini sifatnya adalah sharing saja. Oke, bicara mengenai manajemen pengolahan persediaan produk-produk olahan baku, saat ini memang sudah mulai digandrungi ya, khususnya berkaitan dekade saat ini ke depan ya, karena ternyata di Indonesia itu lebih banyak konsumennya itu berkaitan dengan pengolahan produk-produk bahan baku tentunya ya. Nah, sebentar ini layarnya agak nge-lag. Nah, bicara produk olahan bahan baku atau sering disebut dengan frozen food, tantangan bisnis ini bisa jadi salah satunya adalah terkait dengan pengolahan persediaan. Karena sering terjadi kekurangan atau kelebihan stok barang ketika ada penataan barang, mungkin masih dilakukan beberapa juga frozen food yang di Indonesia itu masih secara manual. Tapi beberapa juga saya perhatikan sudah mulai menerapkan dengan cara computerized ya. Nah, pengolahan produk ini menjelang masa kadaluarsa yang harus kita perhatikan adalah pastikan bahwa barang ini dapat diretur ke pihak supplier, apakah kelompok barang berdasarkan supplier ataupun ingat jadwal kunjungan supplier maupun diskon produk ya. Jadi ada beberapa strategi biasanya yang dilakukan adalah kalau misalnya biasanya kita lebih enaknya diskusi dengan supplier terhadap barang-barang yang menjelang kadaluarsa karena biasanya ini lebih cenderung bisa ditukarkan kembali mungkin ya Bapak sama Teh Erni ya kalau untuk barang-barang yang menjelang kadaluarsa ini. Nah, dan mungkin kita juga akan lebih mudah untuk melompokkan ke suppliernya seperti apa dan lebih tepat lagi jika ada aplikasi untuk kunjungan supplier serta diskon-diskon produk, terutama agar produk tersebut tidak dibuang begitu saja. Nah, untuk pengembalian produk ke supplier ini biasanya akan membuatkan perjanjian nih. Misalnya ada retur pembelian dengan supplier, terus di awal pemesanan ataupun pembelian produknya ya. Nah, kelompokkan produk atau barang ini berdasarkan si supplier biasanya. Nah, saat produk memasuki masa kedaluarsa, mungkin buat ini ya kebutuhan dengan pihak suppliernya, apakah janji dan lain sebagainya. Nah, mungkin beberapa kadang kalau yang sudah percaya pihak supplier itu kita kalau misalnya barangnya kadaluarsa mungkin dari pengalaman Teh Erni bisa ceritakan sedikit Teh pada saat misalnya contoh produknya ini sudah menjalan kadaluarsa apakah harus langsung ditelepon ke supplier atau Teteh cukup disimpan dulu nanti pada saat supplier datang ke tempat apa namanya usaha Teteh kemudian Teteh berikan ininya, misalnya itu yang ditukar barang-barang yang kadaluarsa tadi. Mungkin saya ingin tahu juga nih, gambaran di PD Ajat gimana Teh? Kalau untuk di Pedayat sendiri, biasanya kalau ada barang yang mau expired ya Bu ya, 2 bulan lagi misalkan. Nah, kalau di toko tuh jadi harus
ada dipromoin gitu Bu. Wih, keren. Berarti sudah ada program ya, Teh? Ya, Program. mau pada luar itu terjual habis sebelum masa waktunya gitu. Ada Oke. ya, ada juga barang-barang yang expire yang ada perjanjiannya sama perusahaan itu bisa Mm-mm. kembali, itu juga bisa ditarik sama perusahaan. Ada juga yang Mm-mm. tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, Nah, yang balikan lagi itu kita bikin program promo paling Bu. beli satu Jadi gratis satu atau gimana tuh, Teh? itu atau enggak dikasih Diskon harga. kaos atau apa bisa menarik. Oh, iya iya. Berarti ada hadiah gitu ya, Teh ya. Beli ini dapat hadiah apa gitu ya. Ya, Oke. Tapi biasanya itu selalu habis, Teh, kalau misalnya dibuat promo seperti itu ataukah seperti biasanya apa? beli itu tuh kalau melihat tulisan promo Mm. itu yang nggak mau beli Oh, jadi gitu kebanyakan ya. oh gitu. Satu Berarti dari harga 25 ya, harga 25 sebenarnya ya Bu ya. Kita ya. itu baru dijual. Kalau misalkan kualitas barangnya itu masih bagus gitu ya Bu ya. Tapi kalau Mm-mm. misalkan kualitas barang sudah mendekati jadi jelek gitu Bu ya, kita Ya. banding misalkan jadi 25 jadi 20.000 gitu. Berarti nggak ada keuntungan dong, Teh, kalau kayak gitu, Teh. Yang penting barang aman gitu Bu. Oh ya, yang penting nggak rugi gitu ya, Teh. Oke. Balikan lagi ke perusahaan gitu. Oke, oke, siap-siap. Kalau dari pengolah pasar gimana nih, Pak, kebijakannya untuk misalnya menyikapi tindakan yang tadi barang-barang menjelang kadaluarsa, apakah masih ditemuin gitu di mitra-mitra usaha itu yang misalnya itu barang kadaluarsanya masih dibuang ataukah di tadi dipromokan seperti itu atau gimana nih dari Pak Horidin? Oh, adik. Iya. Iya. Mohon, Pak. Itu masalah jualan atau gimana ya? Bukan jualannya Pak. Mungkin selama ini Bapak sering nemuin nggak produk-produk yang menjelang kadaluarsa? Apakah ada kebijakan nggak dari pasar sendiri seperti apa dalam menyikapi hal ini gitu? Kebijakan Pak. Oh, masalah kebijakan sebetulnya itu mah kurang tahu sih itu. Oke, Kalau kelihatan yang itu udah aja sih, nggak ada apa-apa. Misalnya oke. nggak ya seperti di perusahaan nggak ada. Berarti nggak ada ini apa ya? Misalnya kebijakan ikut memasarkan produk-produk yang mitra usahanya gitu. Apakah di web marketplace gitu? Belum ada ya Pak ya? Belum ada sejauh itu ya? Oh, nggak ada, ada, ada. Oke, Itu mah baik, baik. Saya lanjutkan ya. Iya. Oke. Nah, ya. ini contoh gambaran surat perjanjian jual beli. Terkadang memang yang perlu diantisipasi oleh seorang penjual adalah ketika kita menjual barang, biasanya pada saat pembelian barang itu kita harus hati-hati, terutama terhadap produk-produk. Betul tadi kata Teh Erni yang sifatnya adalah masa kadaluarsanya sudah mendekati ya Teh ya. Jadi kalau memang Iya. tidak ada perjanjian di awal, itu biasanya kita sebagai seorang penjual harus mensiasatin bagaimana barang itu laku, walaupun terkadang mungkin jangankan ngambil untung ya Teh, yang penting Iya. barangnya itu sudah habis duluan, udah Iya. tenang. Mohon, mohon, mangga, mangga. Oke, baik. Nah, dan diskon produk ini mendekati masa kadaluarsa tadi kan tidak hanya diskon ya, ternyata bisa juga dalam bentuk hadiah ya Teh ya. Misalnya Iya. dikasih saus, sambal atau apapun itu ya. Nah, misalnya itu ini biasanya akan menjadikan terlaris ya kalau misalnya seperti itu. Ataupun bisa berikan diskon atau harga untuk harga khusus ya yang produk mendekati kadaluarsa ataukah mungkin memang selain harga khusus bisa jadi tadi promonya beli satu gratis satu dan lain Iya. sebagainya ya mungkin itu. Nah, beberapa tips mencegah produk yang sulit terjual mungkin hingga menjelang kadaluarsa ya. Jadi kita juga terkadang mungkin kita membeli produk itu juga karena bisa jadi produk tersebut adalah produk yang laku ya Teh. Maka Iya.
dibelinya ya sudahlah, kalau misalnya kadang penjual lebih berstrategi, betul nggak Teh? Jadi oh Iya, ini mah ada cepet laris, jadi kita belinya nggak apa-apa lah, tinggal 6 bulan juga, tapi harganya nggak kemahalan, tapi dijamin cepet laku. Nah kadang-kadang seperti itu ya Teh ya biasanya. betul, Bu. Nah betul, karena kondisi di lapangan itu kadang contoh ingin tahu Teh Erni yang paling laris nih di pasaran dari produk-produk frozen itu apa Teh Erni? Kalau untuk sosis bakar, sekarang lagi laku tuh Bartos, Harmoni ya untuk sosis bakar ya Bu Oh, ya. oke. Berarti itu paling banyak diminati di pasaran ya, yang Ya, frozen. betul. Kalau nugget misalnya, Nugget sendiri masih unggul oh Champion cem. ya, Sanigol gitu-gitu sih Bu. Sekarang Bartos juga emang lagi rame. Oke. Tapi biasanya itu tergantung ini ya, wilayah konsumen ya, betul Ya, ya Teh? betul, betul. Kalau misalnya di sana misalnya untuk dijual lagi, dijual jadi makanan-makanan untuk dipasarkan, maka milih brandnya mungkin yang menengah ke bawah. Tapi Ya, kalau misalnya untuk dikonsumsi orang iya, rumahan, yang ya, perumahan biasanya agak menengah ke kualitasnya atas. ya. Begitu ya Teh ya? Iya betul Oke. Bu, harga Nah, nggak jadi masalah yang penting rasa nah, gitu. Kalau untuk betul. yang penjual sendiri itu yang bisa dibeli Mm, sama anak-anak yang ya, ekonomis gitu, itu seperti hemato kan kalau dari nugget ya Bu ya. betul betul. Ya. Jadi kalau anak-anak mungkin asal murah Iya, banyak itu pasti yang iya, dibeli. Tapi kalau misalnya orang-orang rumahan yang agak kualitas mungkin ya yang iya. diambil. Oke, nah itu dan biasanya ini mungkin nggak sih Teh kalau misalnya ada yang suka masih menawar atau Teteh sudah mematok harganya atau gimana tuh kalau di PD Ajat? Kalau di PD Ajat sendiri tuh ada harga khusus ya Bu. Kalau misalkan untuk pelanggan itu kita kasih harga di bawah penjualan rata-rata gitu Bu. Jadi harganya di bawah. Tapi kalau untuk yang eceran sendiri itu harganya beda juga, lebih tinggi gitu. Oke, berarti di sini ada dua reseller mungkin ya. Ada yang member karena udah langganan Ya, untuk dijual lagi. Itu ya. biasanya PD Ajat hanya mengambil berapa persen Teh? 10%. 10%. Tapi kalau untuk yang mitra lepas, konsumen lepas itu nyampe Yang berapa? konsumen lepas itu 10%. Kalau Ya, untuk dan matuh itu biasanya 5 sampai 6%. atau dikit ya Teh ya. Ya, Berarti yang penting laris lah ya, bisa beli lagi gitu ya, ya. supaya manjang ya. Jadi Kalau boleh tahu, strateginya yang bawa keuntungan sedikit, yang penting tetap ngambilnya ke toko gitu. betul Jadi betul. langgan lah intinya gitu. Oh, iya, kalau boleh tahu tuh pelanggannya nyampe berapa banyak Teh? Pelanggannya Yang udah rutin, ada dari luar kota, ya? Oh, dari luar ada kota dari juga luar ada kota, Teh? dari Tur, Garut, eh, ya luar Eh, kotaan juga banyak. pernah mengidentifikasi konsumennya nggak Teh? Berapa banyak misalnya nyampe lebih dari 100 atau 200 atau berapa gitu? Untuk apanya Bu? Kurang jelas. Mengide- Diidentifikasi konsumennya di apa dibuatkan data data konsumen Teteh. Oh, kalau untuk 100 tuh lebih kayaknya kalau kalau pelanggan matuh ya lebih Mm-mm. Kalau gitu bocoran aja Teh, omset sehari itu sampai berapa Teh? sampai 180 juta. Dan itu langsung cashnya diserahkan ke ada bank keliling di sana atau diserahkan Oh sendiri ke bank? enggak itu Uh-uh. kan ada pembayaran cash sama Transfer debit. ya. Oh, debit eh, bisa. Di Teteh bisa debit. oh, dia transfer Bu, transfer maksudnya. Oh Kalau ya, debit oke. Berarti transfer ya. Kalau QRIS iya, sudah ada belum di sana? ini belum belum ada. Oh, belum. Berarti Mungkin saat Mm-mm. profesional ya Bu ya. Oh Jadi ya. tidak terlalu memfokuskan dengan pembayaran debit. Oke, siap-siap. Setidaknya kalau untuk ukuran di pasar itu segitu udah besar teh, karena artinya apa? Dia bertahan pada masa COVID sampai sekarang itu udah berapa tahun teh?
20 ya kalau nggak salah 20 tahun. Masya Allah. Wih, ini ya udah lama. Masya Allah, keren banget Teh Kay. Baik, dah. Ini, Ini bukan di sini. Di bawah. nah, Ya, mungkin bisa oke. Nah, jadi mungkin ini gambaran Bapak Ibu terkait dengan tips cara membaca trends menggunakan Google Trends ya. Nah, untuk trends ini supaya kita bisa membandingkan ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencarikan, misalnya, barangnya tuh misalnya tuh frozen food apa nih misalnya. Tadi kayak Cem ya, Cem tuh kita lihat di sini di Jawa Barat itu lokasinya di mana aja nih? Kita bisa cari apa sih pilihan rentang waktunya untuk kategori ini. Jadi kita tuh bisa melihat bahwa orang Jawa Barat tuh satu misalnya tuh kebanyakan sukanya di apa. Terus misalnya itu nanti kita akan melihat kita bandingkan harganya tadi seperti apa, misalnya seperti itu, ya. Misalnya itu 7 hari terakhir itu apa yang banyak dibelinya, misalnya begitu. Sebentar Bapak Ibu azan di sini, bentar. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi bentar, ini teh nextnya. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebentar masih ada di sini. Kayak apa tarik-tarik suaranya. Oke, nah bisa lanjut ya. Jadi kita tuh sebenarnya kalau ingin tahu nih trennya di Jawa Barat apa, dengan adanya Google Trend ini kita bisa tahu topik terkaitnya misal nih. Di Superindo di sini itu yang lagi rame sate frozen food, Sakila frozen food, Barokah dan lain sebagainya misal ya. Nah, ini kunci yang terkaitnya. Misalnya kita bisa melihat nah pencarian ini tuh diakses oleh wilayah Jawa Barat untuk 7 hari terakhir. Nah, terus tuh misalnya tuh pangsit dumpling misalnya. Nah, ini juga lagi pesat misalnya. Jadi kita bisa melihat bahwa saat ini tuh apa sih yang lagi tren itu. Nah, itu bisa kita melihatnya di Google Trends. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kita sebagai penjual pun kita akan tahu sebetulnya itu sekarang yang lagi rame apa sih. Nah, ini kita bisa masuk nanti. Nah, ini bisa ditulis ya. http:// trends.google.co.id. Bisa dilihat di sini Jawa Barat, misalnya 7 hari terakhir masyarakat Jawa Barat itu lagi senengnya apa ya? Dan ini kategori apapun ada di sini. Ya, ini sebagai contoh aja. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk gambarannya. Terima kasih tadi Terni masukannya luar biasa ya kami untuk di universitas juga Pak Heridin. Kita akan melanjutkan lagi selanjutnya ke MC untuk acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Supriyati yang telah memaparkan materi mengenai manajemen pengelolaan pasar. Selanjutnya akan diadakan demo aplikasi yang akan dipimpin oleh Saudara Kevin Fernaldi. Kepada Kevin, saya persilahkan. Ini juga, Pen. Ya, dulu. Kan ini ada dua ini. Jadi ini Layarnya dibuka aja, Kang. Boleh itu juga boleh. Mau di mana? sini aja tuh ada di ini. Di sini aja. Ini langsung share screen ini, Pen. Yang di Kevin aja. Sebentar ya, Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Fernaldi. Sini sebagai IT Program Kreativitas Tim CPK.
Sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang dibuat. Ini udah ada. Udah. Ini. Udah di login. Udah belum? Logo dulu ya. Oke, pertama-tama di sini kita login sebagai pengelola pasar, yaitu di sini ditulisnya bernama Asep dan passwordnya Bandung. Untuk password bisa diganti. Di halaman pertama muncul tentang si peka, yaitu tentang dosen si peka, ketua tim, anggota 1, 2, 3-nya. Sebelumnya, selanjutnya di sini ada informasi tentang rumah beku, yang dimana sejarah rumah beku, visi misi, dan pelayanan. Selanjutnya ada sejarah PD Ajat, visi misi. Di aplikasinya juga ada untuk data master, yang dimana bisa kita input data karyawan. Di sini menampilkan data karyawan. Oh, boleh. Boleh dicoba ya Pak. Di username contohnya bernama Kevin, dan nama user itu bebas, bisa apa aja, contohnya PD Ajat. Email bebas. Untuk saltnya diisi angka. Bebas. Bebas. Selanjutnya di sini ada transaksi pengeluaran dan penerimaan, yang dimana pengelola pasar bisa kadang mengeluarkan untuk beberapa kebutuhan dan menerima dari kebutuhan tersebut. Contoh di sini ada transaksi keluar, yaitu transaksi pengeluaran. Jadi di sini jika misalnya ada transaksi, langsung tambah transaksi, yang dimana dimasukin tanggal, dan untuk nomor bukti biasa kita menggunakan yang keluar BKK 01. Dan di sini ada pilihan ya, ada beban listrik, beban keamanan, beban operasional lainnya.
Contoh kita memakai bahan listrik dan pihak pemberinya ada dua, yaitu mitra PD Ajat. Untuk nominalnya sesuai yang diterima. Iya, terima kasih. Apa? Iya. Oh, udah. Jika udah semua, ini enggak? Iya. Maaf sebelumnya di sini ada kendala teknis di mana jaringannya hilang. Jaringan oh, apa? Hah? Udah, itu aja langsung laporan keuangan udah dijelasin dong. Masih ingat kan nomor transaksinya tadi? Dan untuk tadi jika kita melakukan transaksi langsung masuk ke jurnal umum, tadi di sini kita menggunakan jenis PKK 001 yang dimana tahun 2003 bulan 9 tanggal 29 yang dimana ada masuk beban listrik masuk ke kas yang dimana masuk 300.000. Transaksi yang tadi yang PKM kan dari bulan awal. Nah, dua kan yang kita tadi ya sama yang tadi pertemuan itu pasti mau dia beban bersama. Di sini juga ada neraca saldo yang dimana buku besar umum dan langsung ke jurnal neraca saldo. Neraca saldo nih beban listrik 300.000.
Selanjutnya kita masuk ke di lokat dulu. Sekarang kita untuk bagian ke registrasi customer. Contoh kita menjadi customer. Di sini ada registrasi customer. Kita nama user kita bisa bilang Kevin, contohnya emailnya. Untuk username bebas. Di sini kita tulis namanya Bandung. Sini register. Kita masuk di sini tadi dan dengan password. Bebas. Contoh kita akan melakukan transaksi di PD Ajat. Untuk produknya ini kita masih dummy, kita masukin sesuai ininya. Contoh kita memiliki dimsum seharga 90.000 yang dimana tanggal kadaluarsanya contohnya 2023 bulan 9 tanggal 30. Untuk produk Vesta yang ini sebesar 180 gram ada di sini. Di sini kita juga bisa menjadi wishlist. Dan contoh kita membeli sebesar 2 dimsum. Nah, langsung masuk di keranjang PD Ajat. Di sini kita tulis namanya. Contoh kita nama lengkap Kevin. Masukin email lagi. Di sini kita melakukan biaya yaitu dengan cara pembayaran transfer. Untuk klik di nama. Untuk pembayarannya kita melakukan contoh transfer. Untuk transfer wajib memasukkan foto. Ini contoh foto aja ya. Kita masukkan. Coba kasih aja. Dan jika kita klik dia langsung ke save, masuk ke bukti transaksi. Iya. Dan ini contoh bukti transaksinya. Masuk.
Bentar, ada sedikit bang. Ini untuk bukti transaksi tadi. Sudah. Oh. Untuk bukti transaksi tadi, ini langsung masuk nama, email, nomor HP, alamat, order kodenya, order tanggal, order totalnya. Selanjutnya kita login sebagai admin mitra yang dimana ini yaitu dengan nama Mitra 2 dan passwordnya PD Ajat. Mitra 2 PD Ajat. Di sini ada bukti transaksi masuk yang tadi. Bukti Ajat. Dan jika ingin menambah produk, bisa di sini. Kalau menambah produk, bisa diinput ya. Input produk. Misalnya kita contoh masukin. Contoh dimasukin, misalnya contoh. Iya. Bisa terlihat di sini sudah masuk. Tanggal 6 bulan 10 tanggal nanti di restoran udah banyak dijual. Nah, dia akan muncul toko bawahnya udah untuk kalau yang dijual. Selanjutnya di logout lagi. Selanjutnya kita akan memasuki di mana ada bendahara PD Ajat. Bendahara 2, username dan passwordnya PD Ajat. Untuk bendahara cuma bisa melihat cuma laporan keuangan. Sini ada contoh jurnal umum yang tadi. Berkas pendapatan penjualan. Di sini ada buku besar seperti kode akun 111, kode akun 413. Dan di sini ada neraca saldo. Mungkin itu aja untuk demo aplikasi. Untuk kritik dan saran bisa ditambahkan karena untuk perkembangan aplikasi yang lebih baik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kevin yang telah mendemokan aplikasi. Selanjutnya ada doa sebelum menutup acara. Mari kita menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kevin. Kepada Kevin, saya persilakan. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Untuk saatnya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk semuanya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Untuk berdoa diselesaikan. Terima kasih kepada Kevin yang telah memimpin doa penutupan kali ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Rika. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu sehingga acara kita sudah mencapai akhir. Acara yakni penutupan dan juga pembacaan dengan berakhirnya semua rangkaian acara ini. Dari acara proses pembukaan pelatihan hingga acara selanjutnya akan diambil alih oleh moderator pelatihan ini. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, perkataan dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teh Erni, Pak Horidin ya untuk waktunya. Mungkin Teh ada sedikit testimoni ya dari para mitra kita ya untuk kegiatan hari ini, dan kuesionernya jangan lupa. Saya Jinlip ya, Teteh Panitia dan Akang semuanya, hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapaknya, ibu nggak kedengeran suara bapaknya ini. Sareng bapak saha. Sareng saha ya abdi teh ya. Namina Pak. Sarang ini Bu di rumahku. Oh iya, mohon. Ini murah-murah PKL ya. PKL. Ya. Hatur nuhun, ini Bapak sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk melakukan penelitian ya dalam bentuk PKMPI ya Pak ya di sini. Mohon. Nah. Oke, Teteh, Bapaknya bisa stay di layar biar jelas. Oke, baik. Kalau mau pakai wifi di sini juga. Gini aja. Biasanya streaming ya. Coba ada. Nanti udah keluar ya. Boleh dicoba? Silakan Ibu coba bicara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Kedengaran suara Ibu nggak? Terdengar Ibu. Oke, baik. Bapaknya kedengaran suaranya nggak? Bisa Bapaknya masuk di layar juga, Kang? Ya, Biar terikat. Jelas. Bentar Ibu. Boleh dilanjut Bu?
Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak udah memberikan kesempatan ya untuk melakukan program kreativitas mahasiswa penerapan IPTEK di Rumah Beku. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan aplikasi teman-teman ini. Ini adalah salah satu keunggulan aplikasi dari program kreativitas mahasiswa di Universitas Komputer Indonesia, khususnya di Prodi Komputerisasi Akuntansi, Pak. Nah, mungkin di sini kami juga ingin mendapatkan masukan-masukan juga yang sifatnya positif ya dari Bapak, dan mungkin bisa dibilang ini juga jadi pengalaman ya yang berharga buat kami, terutama di dalam pengolahan produk-produk yang menjelang kadaluarsa. Bapak, saya ingin tahu ini kalau Rumah Beku ini udah berapa tahun ya pendiriannya? Rumah Beku secara proses awal itu dari 2009 ya. 2009 di dalam di Pasar Ciroyom. Itu dari sekitar 2015 kita pindah ke depan sini di toko yang satu, di 2018 baru ke gedung yang ini, Bu. Ada berapa cabang, Pak? Cabang untuk sekarang itu ada di Sumedang, Tasik, Garut, Purwakarta, sebentar lagi di Antapani. Masya Allah. Banyak ya Pak ya. Nah itu kebanyakan ini kalau konsumennya itu berarti itu adalah rumahan ataukah misalnya mitra lagi yang untuk dijual lagi Pak, atau gimana Pak kebanyakan konsumennya? Oh, kalau untuk marketnya kita justru 70-80% itu didominasi oleh para pedagang, Bu. Gitu. Jadi pedagang olahan berarti ya. Pedagang olahan, warung, tukang sayur, gitu ya. Produk-produk termasuk Horeca ya, hotel, restoran, catering, kafe. Gitu. Karena memang produk-produk kita mewakili kebutuhan mereka semua, Bu. Oke, baik. Dan kalau boleh tahu nih karyawannya udah berapa banyak nih Pak sampai sekarang? Kalau untuk di Bandung aja sekitar 30 ya, kurang lebih 30 orang, di tiap cabang itu rata-rata 3 orang, jadi sekitar 50 ya kalau secara keseluruhan. Lumayan banyak ya Pak ya. Nah, bagaimana mensiasati di Bapak sendiri nih di perusahaan Bapak terkait misalnya produk-produk yang sudah menjalankan kadaluarsa? Apakah ada kerjasama dengan pihak supplier sebelumnya? Kalau produk-produk kadaluarsa itu adalah ditukar ya Pak? Ataukah misalnya kalau misalnya pembeliannya itu lepas, nah strateginya bagaimana untuk di Rumah Beku ini Pak? Masih kurang jelas sebentar ya. Oh iya. Bisa Teh? Sudah kedengeran belum suara saya? Atau sinyalnya gimana Teh? Coba saya ganti perangkat ya, bentar. Saya izin dilanjutkan, kedengaran suara saya? Terdengar Ibu. Oke. Baik, Bapaknya mana nih? Di Zoom-nya masuk lagi. Oke. Maaf ya, ini Bapak ada gangguan sinyal sepertinya. Nah, mungkin saya ingin melanjutkan tadi berkaitan dengan tadi ya Pak ya. Apakah di sini ada seperti kontrak kerjasama dengan para pihak supplier terkait produk-produk yang olahan produk-produknya ini sudah menjalankan kadaluarsa. Nah, itu strategi dari Rumah Buku sendiri seperti apa ya, Pak? Ya, kalau untuk produk-produk yang expired ini
ada beberapa yang memang dari awal itu kita membuat semacam perjanjian, tapi rata-rata sih tidak tertulis ya Bu ya, lebih kepada kesepakatan lisan gitu. Jadi banyak produk yang, terutama produk-produk yang baru muncul, di mana secara sell out-nya itu masih belum belum bagus gitu ya. Nah itu kita bisa terima barangnya dia untuk dititip jual di sini dengan catatan yang kita bisa retur saat barang itu istilahnya ya kurang laku gitu ya penjualannya, sehingga menyebabkan expire. Tapi kalau produk-produk yang secara brandnya itu udah bagus gitu ya, terus secara penjualannya juga udah bagus, itu rata-rata mereka tidak terima retur Bu. Oh, berarti Gitu. Dianggapnya Jadi kalau kalau nggak habis, ya. Ya, jadi kalau terjadi produk ya tersebut kadaluarsa itu ya jadi resiko kita juga sih Bu. Ada Dan strategi itu mungkin banyak. Pak dari Rumah Beku yang Kita strateginya hanya mengandalkan ketelitian sama keseriusan karyawan untuk mengolah barang ya Bu ya, di yang istilahnya proses pivonya itu harus betul-betul berjalan gitu. First in, first out itu harus betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang kita instruksikan gitu. Nah, biasanya sih kita ada semacam warning juga gitu. Kalau untuk terjadi hal-hal yang menyebabkan retur itu, biasanya ada punishment juga buat karyawan atau mungkin kepala gudang di sini yang bertanggung jawab. Oke, Pak. Nah kan berarti tadi kalau strateginya adalah memberikan punishment ya kepada karyawan yang memang melakukan kelalaian. Bentuk Betul. punishment-nya itu apakah dalam bentuk potong gaji ataukah mungkin dimutasi atau seperti apa, Pak? Ya, ini ada beberapa leveling juga ya Bu ya. Kita ada range-nya juga gitu dari kualitas, bukan kualitas sih, lebih kepada tingkat kesalahan yang terjadi gitu ya. Oke. Mulai dari pemotongan Klasternya ya, Pak. gaji, Ya, ada klaster ya, sampai pemutusan hubungan kerja gitu ya. Kalau memang itu udah benar-benar fatal gitu. Oke. Tapi kalau kaitannya dengan barang expired sih kita belum pernah ada ya kejadian punishment-nya itu berupa pemutusan hubungan kerja. Oke, baik. Berarti selama ini hanya peringatan mungkin ya Pak, sifat yang diberikan ya. Betul. Mungkin ada nggak promo gitu barangnya udah menjelang mau ke expire, terus dipromokan supaya nggak nyampe expire dengan cara beli satu gratis satu atau diberikan hadiah biar nggak terlalu kerugian mungkin Pak? Nah itu. Ya, itu sempat kita kerjakan ya Bu ya. Tapi ya maksudnya gini, kita setelah memiliki data ada beberapa produk yang memang dalam waktu 2 bulan itu mau mendekati expired, kita jual berupa promo, apakah itu potongan harga banding dengan produk yang lain gitu. Hanya saja terjadi mungkin karena ini produk makanan olahan ya. Kalau yang sering saya alami, saya sering mengkonsumsi produk-produk yang memang secara kemasan itu udah expired dan nggak ada masalah. Tapi gimana, mindset Pak? orang Bapak kan sempat mengkonsumsi yang produknya itu bisa dibilang bulannya udah expire tuh. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah pengaruh atau gimana tuh? Jadi nggak ada pengaruh ya, karena gini, ya saya sendiri sudah betul paham gitu ya, kalau produk itu disimpan di dalam freezer di mana suhu minus 18 derajat itu betul-betul aman, nggak ada bakteri yang hidup di situ gitu kan. Nah, si supplier atau produsen ini mencantumkan kemasan di dalam kemasan itu tanggal ekspirasi itu lebih kepada perlindungan konsumen kan. Betul. Gitu. Nah, di saat itu terjadi barang itu sebetulnya ya aman gitu kan, ya nggak masalah gitu. Karena saya sendiri bukan ngetes lah ya Bu ya, maksudnya ya harus tahu juga ya, gitu kan. Betul. Walaupun saya nggak rekomen untuk misalkan orang banyak gitu kan,
ini nggak apa-apa kok, aman kok. Nah, paling saya paling Betul. banyak ya ke keluarga, bisa ada produk expired, akhirnya ya saya Iya. bawa ke rumah, yuk kita konsumsi, aman kok, saya jamin. Aman Bu. Itu lebih lebih kepada untuk perlindungan konsumen aja sih, si tanggal expirednya juga kenapa itu harus dicantumkan. Tapi secara kualitas produk ya alhamdulillah ya gitu. Ya saya nggak merasa ada masalah di situ. Oke, Pak. Mungkin satu ini ya tanggapan terakhir dari Bapak nih sebelum nanti Bapak boleh melihat uji coba aplikasinya anak-anak ya Pak ya. Nah itu Ya ya. ke testimoni gitu. Harapan terbesar nih Pak, kalau dari Rumah Beku sendiri terhadap program kreativitas mahasiswa ini yang saat ini mungkin lagi bersama Bapak ya. Nah itu dan dengan ditanya diskusi berkaitan dengan produk-produk yang menjelang expire ini, apa harapan terbesar Bapak nih terhadap tim kami? Ya, harapan saya secara pribadi sih mudah-mudahan teman-teman di sini bisa lebih memahami konteks di lapangan gitu ya, kenapa hal itu terjadi gitu kan. Adapun solusi dari kondisi barang-barang yang expired ini, sebetulnya sih lebih kepada hukum alam ya. Kita nggak bisa menghindari dari kondisi seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program yang sedang dikerjakan oleh teman-teman ini bisa memberikan info yang lebih akurat gitu ya terkait produk-produk yang menjadi expired gitu kan. Di mana dari data yang dihasilkan oleh software ini kan bisa menjadi acuan untuk kita sebagaimana di manajemen itu untuk mengurangi resiko supaya terjadinya produk-produk yang expired gitu. Baik, terima kasih Bapak tadi untuk harapannya ya. Pak, izin kita dokumentasi bersama dulu ya Pak ya. Oke, baik. Tim semuanya bisa lihat di layar. Ini buat bukti record kita sebentar. Nah, oke, Bapak izin kita jempol ya, bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, boleh Unicom unggul Pak? Oke, baik huruf U. Nah, ya, oke, betul, baik ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak tadi masuk-masukannya luar biasa. Mungkin nanti Bapak izin untuk ini ya Pak, coba aplikasinya dan memberikan testimoni sedikit tentang aplikasinya bersama teman-teman yang ada di sana. Dan untuk pelaksanaan di Zoom ini saya cukupkan sekian ya Bapak. Terima kasih dan nanti mungkin akan di take over sama ketua ya, Teh Asti juga tim yang lainnya di dalam mencoba untuk aplikasinya ya. Hatur nuhun Bapak untuk waktu dan kesempatannya ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin saya tutup Zoom-nya ya Pak dan teman-teman.